Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak ya Dak Peo. Yo. Karena kanti-kanti kita yang ada di rumah ko setia benala tetangga di depan TV untuk menyaksikan kami ko di Berkabar Jambi tentunya pada edisi Sabtu 18 November 2023. Betulnya Lup. Semoga kanti-kanti kita yang di rumah ko selalu diberikan kesehatan. Amin. Yo. Dan tentunya kita juga diberikan kesehatan. Iya, betul. Agar kita kok bisa selalu memberikan kabar terupdate untuk kanti-kanti kita yang ada di rumah Betulnya tuh. tuh. Cuman BTW kok, Pe. Wah, keren ya Wah, bahasa itu. keren kok, Yo. bahasa keren kok. BTW saya kok pengen nyanyi untuk kanti-kanti kita yang ada di rumah. Boleh tak saya Boleh, nyanyi? bolehnya. Kaget terpekak pula Upe kanti-kanti kok saya nyanyi kok. Tak yo. Coba dulu. Saya nyanyi yo. Yo. Batang hari aik nyola tenang, biak pun tenang deraslah ke tepi. Kanti-kanti hari kolah siang, buka TV nonton Berkabar Jambi. Oi kanti-kanti hari kolah siang, buka TV nonton Berkabar Jambi. Macam mana suara saya dulu? Woi, enak benar lah. Enak Lup. benar lah, yo. Saking enak itu tengantuk. Wah, kok kanti-kanti nampak Upe kok ngejek saya suara weda aku sampai Nyok tengah macam tuh. Gimana Saking dulu? enak itu Ah. Awak tengantuk buat aja dak ganti-ganti. Iya, yo. Enak benar lah. Yo. Apalagi cuaca dingin Yo, macam kau dak yo. sejuk. Sambil nganing saya nyanyi tadi sambil makan berawang, makan Yo. bakso dan keluarga dak. Apalagi ditambah nonton Berkabar Jambi, itu lemak betulnya. benar lah kalau kata Yo, orang Jambi itu iyalah. dak yo. Nah, Lup, berita apa be nak kita siapkan ke kanti-kanti kita, Sariko? Nah, banyak Pe berita yang nak kita Apa tuh? sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah ko. Nah, salah satu Pe terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di mana sekitar 229,23 hektar lahan di Kabupaten Muaro Jambi terbakar sepanjang musim kemarau. Nah, selanjutnya kanti-kanti Provinsi Jambi kekurangan 12 ton cabai per hari. Selanjutnya kanti-kanti KPU Batanghari lah melakukan finalisasi desain untuk surat suara pileg. Nah, kanti-kanti macam mana berita selengkapnya bersama saya Yogi Aprilianto Dan saya Rahmatul Uzma, ikola Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita kita yang pertama, berdasarkan catatan BPBD Muaro Jambi, luas lahan yang terbakar selama musim kemarau tahun 2023 mencapai 229,23 hektar. Meskilah memasuki musim penghujan, namun tim Satgas Karhutlah masih disiagakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi memperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai 229,23 hektar selama musim kemarau tahun ini. Kebakaran lahan yang paling luas terjadi di Kecamatan Kumpe yang mencapai 143 hektar dan wilayah Kumpe Ulu tercatat 27 hektar. Kemudian disusul Kecamatan Marosebo seluas 18 hektar lahan yang terbakar. Sekretaris BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Dodi Dorista mengatakan, operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan dilakukan melalui jalur darat dan udara menggunakan heli-waterbombing bantuan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi. Hingga kini, tim Satgas Karhutlah Muaro Jambi masih disiagakan di daerah yang rawan terbakar. Kita komitmen ya dengan tim-tim juga untuk meningkatkan tentunya sosialisasi bagaimana kita minimalisir, menekan sekecil mungkin untuk tahun-tahun berikutnya agar tidak terjadi yang sebesar ini lagi. Mungkin ada evaluasi juga kami ke depannya. Selama operasi, tim menemukan beberapa kendala dalam proses pemadaman api di lahan gambut, ditambah dengan kondisi cuaca yang panas serta angin-angin kencang, membuat tim harus ekstra dalam pemadaman api. Azam Afnan TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti harga komoditas cabai rawit di pasar tradisional atas Sorolangun melambung tinggi, bahkan melebihi harga cabai merah dalam 2 hari terakhir.
Harga cabai rawit lah mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan harga komoditas sayur mayur jenis cabai dalam 2 pekan terakhir dikeluhkan masyarakat, meski sebelumnya harga jual cabai rawit masih di bawah harga jual cabai merah keriting. Namun dalam 2 hari terakhir, harga cabai rawit lah mengalahkan harga cabai merah. Dalam 1 pekan terakhir, harga jual cabai merah di kisaran Rp58.000 per kilogram dan cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram. Saat itu, harga cabai rawit hijau melambung dan menyentuh harga Rp70.000 per kilogram, naik Rp15.000 dari harga sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Mas Turo mengatakan, melambungnya kenaikan harga cabai rawit akibat minimnya pasokan dan persediaan cabai di tingkat pedagang di pasaran. Harga cabai dan harga cabai rawit hari ini 52 sampai 60. Cabai merah. Cabai merah. Kalau cabai hijau? Cabai hijau 70. Cabai rawit. Cabai rawit. Itu stoknya banyak di pasaran. Stok di pasaran sebenarnya relatif karena itu yang perlu cabai rawit kan untuk geprek dan untuk orang-orang tertentu. Mayoritas konsumsi atau konsumen cabai rawit umumnya bukan kalangan rumah tangga, melainkan masyarakat yang membuka usaha warung jajanan seperti nasi uduk. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti masih seputar harga cabai yang mahal, di mana Provinsi Jambi ternyata kekurangan jumlah pasokan cabai sebanyak 12 ton per hari. Kekurangan pasokan cabai itu menjadi faktor utama terjadinya lonjakan harga cabai di pasar tradisional. Provinsi Jambi masih kekurangan jumlah pasokan cabai. Kekurangan pasokan cabai itu berdampak terhadap naiknya harga cabai di pasaran. Saat itu, harga cabai merah di pasar berkisar Rp68 hingga Rp70.000 per kilogram. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Kemas Fuad mengatakan, kebutuhan cabai masyarakat mencapai 20 ton per hari. Jumlah kebutuhan cabai itu tak sebanding dengan jumlah pasokan yang berkisar 4 hingga 10 ton per hari. Selain kurangnya jumlah produksi di daerah sentra pertanian, kekurangan pasokan cabai juga dipengaruhi fenomena alam seperti El Nino dan peralihan musim. Memasok ke Jambi, ya, ke kota Jambi ini di bawah 20 ton, sebanyak 4 ton sampai dengan 10 ton. Itu sudah maksimal. Bukan kita tidak bisa memasok lebih banyak, tetapi memang dari hulunya, dari petaninya tidak bisa memaksimalkan mungkin panen. Seperti saya sampaikan tadi, mungkin karena faktor cuaca, ya, dari kemarau ke hujan sehingga kualitas panen juga berpengaruh. Kemas Fuad menambahkan, pemerintah Provinsi Jambi hanya mengandalkan daerah pemasok atau penghasil cabai, salah satunya Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Sementara, pasokan cabai dari Pulau Jawa yang masuk ke Provinsi Jambi masih sedikit. Joko, TP Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak melala babu dulu, karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, Bawaslu siapkan pos pengaduan caleg melanggar jadwal dan tahapan kampanye. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kanti-Kanti karena masih setia tertonggok depan TV, tentunya di acara Berkabar Jambi. Nah, selanjutnya Kanti-Kanti, KPU Kabupaten Batanghari akan melakukan pencetakan surat suara pemilu 2024. Saat itu, desain surat suara pileg DPRD Batanghari lah rampung dan akan disampaikan kepada pihak pengadaan. Berbagai persiapan dalam menghadapi pemilu 2024 kini terus dilakukan KPU Kabupaten Batanghari setelah merampungkan sortir sejumlah logistik. Saat itu KPU telah menyelesaikan desain terhadap surat suara pileg DPRD Batanghari. Hasil desain telah disampaikan ke KPU Provinsi Jambi maupun KPU RI. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, khusus desain surat suara serta jumlah peserta yang akan mengikuti pileg sepenuhnya diberikan kepada KPU Kabupaten Kota masing-masing agar tidak terjadi kesalahan penyusunan nomor urut serta dapil dari caleg masing-masing parpol. Kemarin kami sudah melakukan finalisasi juga di RI bahwa untuk Kabupaten Batanghari tidak ada perubahan, sudah final. Untuk pemilu itu langsung nanti pusatnya dituju oleh langsung.
KPU RI. Kita hanya menyiapkan master surat suara dan kita pastikan semua sudah benar, nama dan gelar, sehingga nanti kita tidak ada gugatan-gugatan lain. Ditargetkan untuk proses cetak surat suara akan dilakukan pada 28 November atau tepatnya pas masa kampanye berlangsung. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya kanti-kanti, 9 calon legislatif mantan narapidana telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Provinsi Jambi sebagai daftar calon tetap atau DCT. 9 napi tersebut akan ikut memperebutkan 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi telah menetapkan dan mengumumkan 732 calon legislatif DPRD Provinsi Jambi dari 18 partai politik. 9 diantaranya merupakan mantan narapidana seperti kasus korupsi, penistaan agama, dan lain sebagainya. Mereka itulah ditetapkan sebagai daftar calon tetap oleh KPU dan akan ikut bertarung merebut 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi pada pemilu legislatif 14 Februari 2024 mendatang. 9 caleg mantan narapidana yang ditetapkan sebagai DCT oleh KPU Provinsi Jambi tersebut yakni pertama, Amukti dari Partai Demokrat, Dapil 2 Moro Jambi Batanghari dengan kasus korupsi. Kedua, Insinyur Haji Ervan dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil 2 Moro Jambi Batanghari dengan kasus korupsi. Ketiga, Dumisno Manalu dari PDI Perjuangan Dapil 6 Tanjab Barat Tanjab Timur dengan kasus korupsi. Keempat, Epi Soyadi dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil 1 Kota Jambi dengan kasus korupsi. Kelima, Nasrullah Hamka dari Partai Bulan Bintang, Dapil 1 Kota Jambi dengan kasus korupsi. Keenam, Riano Jayawardana dari Partai Nasdem, Dapil 6 Tanjab Barat Tanjab Timur dengan kasus penistaan agama. Ketujuh, M. Hafiz dari Partai Amanat Nasional, Dapil 2 Moro Jambi Batanghari dengan kasus narkoba. Kedelapan, Asril dari Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 4 Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh dengan kasus judi. Kesembilan, Kawi dari Partai Gelora, Dapil 5 Bunga Tebo dengan kasus konservasi sumber daya alam. Anggota KPU Provinsi Jambi Yatno mengatakan, caleg mantan napi tersebut telah memenuhi syarat. Salah sikoe mengumumkan di media massa dan juga memiliki surat dinyatakan bebas 5 tahun dari lembaga pemasyarakatan dan pengadilan. Selanjutnya, KPU akan melakukan bimbingan teknis kepada 18 partai politik peserta pemilu terkait apa baik yang perlu disiapkan jelang pelaksanaan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Andari Wijaya, TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah membuka posko pengaduan masyarakat terkait larangan pemasangan APK serta APS di luar jadwal tahapan yang telah ditetapkan. Pasca penertiban alat peraga sosialisasi maupun alat peraga kampanye peserta pemilu serentak 14 Februari 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun telah membuka posko pengaduan yang dipusatkan di kantor Bawaslu. Posko IKO dibuka untuk menerima laporan dari masyarakat kalau menemukan adanya pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan para caleg DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI serta DPD RI sebelum memasuki masa kampanye. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, Mudrika mengatakan, peserta pemilu dan partai politik harus menjalani tahapan sesuai dengan aturan agar penyelenggaraan serta pelaksanaan pemilu dapat berjalan kondusif dan nyaman bagi semua pihak. Dengan rentang waktu dari tanggal 4 November sampai dengan 27 November ini, kalau memang ada oknum-oknum yang berkampanye dan itu sudah pasti melanggar undang-undang, maka silakan lapor ke Bawaslu Sarolangun. Sarolangun akan membuka posko di kantor Bawaslu Sarolangun. Saat IKO tahapan pemilu 2024 baru memasuki pengumuman daftar calon tetap, sementara jadwal kampanye baru akan dimulai tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya kanti-kanti, KPU Muaro Jambi telah merakit 6.427 kotak suara. Kotak suara IKO akan didistribusikan di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Usai menerima distribusi logistik pemilu 2024, KPU Kabupaten Muaro Jambi langsung melakukan perakitan kotak suara. Hanya membutuhkan waktu sekitar 2 pekan, 6.427 kotak suara telah selesai dirakit oleh jajaran staf KPU Muaro Jambi. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muaro Jambi Supriyadi mengatakan, KPU masih kekurangan 75 kotak suara untuk memenuhi kebutuhan 6.502 kotak suara. Kekurangan itu disebabkan adanya kerusakan 75 kotak suara yang diterima dari pihak pengadaan. Hingga saat itu, KPU Muaro Jambi masih menunggu kotak suara pengganti dari pengadaan. Kita masih menunggu prosesnya seperti apa, pergantian dari pihak pengadaan, kemudian masih menunggu konfirmasi dari KPU Provinsi Jambi. Sementara yang 75 yang rusak itu masih ada di sini. Kotak suara itu nantinya akan didistribusikan ke 1.296 tempat pemungutan suara atau TPS bersama sejumlah dokumen seperti surat suara. Supriyadi menambahkan, pihaknya menargetkan seluruh logistik dan perlengkapan pemilu lainnya telah rampung 3 hari sebelum pencoblosan. Azam Afnan, TPS Jambi melaporkan. Kanti-kanti tetaplah bersama kami karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antaranya kanti-kanti, perbaikan jalan rusak di Muaro Bulian, tepatnya di Muaro Tembesi, telah mencapai 90%. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti karena masih setia tertonggok depan TV. Nah, selanjutnya kanti-kanti, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kominfo berhasil merampungkan program internet masuk desa. Internet masuk desa IKO dialokasikan ke 80 desa blank spot tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya menghadirkan ketersediaan jaringan internet di seluruh daerah-daerah blank spot. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Aryansyah mengatakan, penyediaan jaringan internet melalui program Demisake untuk alokasi tahun 2023 telah selesai dialokasikan ke desa-desa blank spot. Program unggulan Jambi Cerdas dan Pintar dari Pemprov Jambi IKO dialokasikan ke 80 desa di Provinsi Jambi yang tidak memiliki akses internet blank spot. Penyedia akses internet bagi masyarakat itu merupakan lanjutan penyelesaian program pengentasan blank spot sebar di 350 desa di Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, 125 desa blank spot telah menikmati jaringan internet, sementara untuk penyambungan 100 desa lainnya akan dilanjutkan pada tahun 2024 sesuai target penyelesaian, termasuk tambahan pembangunan jaringan repeater. Internet masuk desa. Tahun 2022 kita sudah membangun internet masuk desa jaringan di 125 desa ya. Ini terletak di kantor desa dan tahun 2023 ini sudah 80 desa. Jadi total saat ini 205 desa dan nanti 2024 itu akan dibangun kembali 100 desa yang kemarin sudah dibahas melalui anggaran, termasuk juga nanti pembangunan jaringan repeater ya. Kalau internet masuk desa ini ditaruh di kantor desa dan repeater ini nanti akan diletak di perumahan desa yang akan dinikmati oleh masyarakat dan ini radiusnya sangat besar sekali. Upaya pengentasan blank spot dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah melalui kemudahan akses internet. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kabar selanjutnya kanti-kanti, perbaikan ruas jalan Muaro Tembesi ke arah Bulian telah mencapai 90%. Ditargetkan, perbaikan jalan di wilayah tersebut akan rampung pada Desember 2023 mendatang. Balai Pustaka Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi tengah melakukan perbaikan jalan rusak di Kabupaten Batanghari.
Sekitar 20% ruas jalan di kawasan tersebut mengalami rusak parah, khususnya di jalan lintas Muaro Tembesi ke Bulian yang menjadi prioritas perbaikan. Ada sekitar 3 titik yang dilakukan perbaikan, salah sikoe di Pasar Muaro Tembesi, Seridadi, dan Muaro Bulian. Perbaikan jalan dilakukan dengan membuat rigid beton dan sudah mencapai 90%. Perbaikan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Pembuat penjajian kontrak 1.5 Satgas Jalan Nasional BPJN Provinsi Jambi, Daro Kaban mengatakan, perbaikan itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kemacetan akibat jalan rusak. Saat itu BPJN Provinsi Jambi juga telah melakukan perbaikan jalan di sejumlah titik. Pihaknya juga telah menyurati Polda Jambi untuk menghentikan sementara operasional angkutan batu bara. Joko TP Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti, petugas gabungan melakukan operasi penggeledahan kamar warga Binoan di rumah tahanan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Selain digeledah, para napi juga dilakukan pengecekan urin untuk memastikan mereka bebas dari narkoba. Puluhan petugas gabungan TNI dan Polri serta pihak keamanan rutan melakukan operasi penggeledahan kamar warga Binoan di rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh. Sekok-sekok kamar tahanan digeledah oleh petugas. Tak hanya kamar tahanan, petugas juga menggeledah tubuh setiap warga Binoan untuk mengantisipasi warga Binoan tersebut menyembunyikan barang terlarang atau berbahaya. Kepala Rutan Kelas 2B Kota Sungai Penuh Indra Yuda mengatakan, penggeledahan kamar warga Binoan dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan. Berdasarkan hasil penggeledahan dari 10 kamar tahanan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang berbahaya seperti korek api, jarum pentul dan silet pemotong kumis. Sudah kita lihat bersama, di sini kita temukan ada pisau dapur, ada beberapa buah sikat gigi, ada baterai, ada jarum peniti, ada kaca, dan juga ada kaleng ya. Nah, jadi sudah nampak di sini hasil dari penggeledahan bersama. Temuan kita hanya sebatas barang-barang yang ada di sini ya. Tidak kita temukan handphone, narkoba, dan barang-barang tajam lainnya. Selain melakukan penggeledahan, petugas juga melakukan tes urin secara acak kepada 30 narapidana. Untuk hasil tes urin yang dilakukan, para napi dinyatakan negatif atau bebas dari penyalahgunaan narkoba. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti demikianlah berkabar Jambi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan saya Yogi Aprilianto. Saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.